Pemirsa, berbagai narasi kecurangan muncul di pemilu 2024, padahal di pemilu sebelumnya kecurangan tidak dibicarakan. Capres Anies Baswedan menyebut dirinya tidak ingin pemerintahan lahir dari kecurangan dan cara yang instan. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Pembina Perludem Titi Anggraini, dan juga Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari. Mbak Titi, Mas Ferry, Mas Sugeng, selamat sore. Sore Mbak Piani. Ya, baik. Saya akan ke Mas Sugeng terlebih dahulu. Mas Sugeng, soal indikasi kecurangan pemilu, contoh yang digunakan Anies, salah satunya adanya fakta integritas PJ Bupati Sorong untuk mendukung Capres Ganjar. Belum lagi soal netralitas ASN dan aparat penegak hukum yang diduga menguntungkan Capres Prabowo. Lalu apa yang akan dilakukan oleh pasangan Amin dan timnya untuk memastikan kecurangan tidak terjadi? Mas Sugeng. Mas Sugeng, halo. Baik, saya akan ulangi pertanyaan saya akan ke Mbak Titi. Mbak Titi, narasi kecurangan ini dimunculkan dan menjadi pembicaraan, termasuk juga disampaikan oleh para capres seperti itu. Seperti apa Mbak Titi melihat adanya indikasi kecurangan di pemilu mendatang? Ya, ini kan memang pemilu yang sejak awal sangat kontroversial ya. Kita tidak usah bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang berdasarkan putusan MK memang terkonfirmasi diwarnai oleh pelanggaran etik berat begitu. Kita masuk ke fase awal saja ketika verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu itu sudah hujan laporan soal prosesnya yang tidak mencerminkan kebenaran atau dimanipulasi dan terus berangkat misalnya ditemukan dengan tadi ya fakta menyimpang soal komitmen penjabat, lalu juga tekanan-tekanan terhadap birokrasi dan seterusnya, dan beberapa regulasi yang berubah di tengah jalan ketika misalnya menteri tidak harus mundur dan seterusnya, itu mewarnai pemilu kita. Jadi saya kira kekhawatiran itu sangat beralasan. Dan juga selain soal proses kontestasi yang diperkirakan akan menyimpan permasalahan terkait dengan perlakuan yang adil dan setara, memang dalam pemilu kita juga masih ada persoalan-persoalan yang menjadi momok begitu ya, yang itu terus terjadi dari pemilu ke pemilu, mulai dari kerentanan pemilih terhadap jual beli suara atau politik uang, dan juga perilaku pragmatis dari sejumlah politisi yang masih menggunakan pendekatan pragmatis, mulai dari uang, penyebaran hoax, disinformasi, tekanan, intimidasi, dan seterusnya. Jadi itu berkelindan ya, dari mulai regulasi yang disalahgunakan, kemudian manipulasi terhadap pemilih melalui uang, tekanan, intimidasi, disinformasi, hoax, dan seterusnya, termasuk juga masih terjadinya di beberapa pemilu kalau kita cermati manipulasi terhadap suara atau hasil pemilu yang melibatkan misalnya perubahan hasil apakah di TPS ataupun ketika suara bergerak ke tingkat yang lebih tinggi, Mbak Afi. Ya, Mbak Titi, soal kecurangan, bagaimana Anda menjawab argumentasi soal bagaimana bisa terjadi kecurangan jika ternyata ada 3 pasang yang akan berlaga, lalu pemilih juga ratusan juta. Saat ini era media sosial, semua bisa diviralkan dan direkam. Termasuk juga argumentasi, ya jika curang jangan dipilih, serahkan pilihannya kepada masyarakat saja. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, idealitas itu hanya bisa muncul kalau semua instrumen itu bekerja dengan efektif. Penegakan hukumnya efektif dan tidak berpihak begitu ya. Birokrasinya netral, profesional, dan undang-undang ITE ataupun instrumen hukum tidak akan digunakan mengkriminalisasi para pemilih ataupun orang-orang yang mau melaporkan. Jadi ketika kita masih punya persoalan terkait dengan netralitas birokrasi, netralitas penyelenggara pemilu, lalu penegakan hukum yang masih berorientasi pada stabilitas politik, lalu juga pemilih yang merasa masih takut untuk melaporkan dan seterusnya, maka jargon-jargon tadi saya rasa tidak terlalu bertanggung jawab ya, atau tidak bertanggung jawab karena menyerahkan pada mekanisme pasar, sementara
mekanisme pasar yang membutuhkan fairness di dalam berkompetisi dengan supporting system yang semuanya bekerja itu belum sepenuhnya tercipta begitu ya. Ya, Jangankan untuk melapor ya, tidak semua orang itu punya kemampuan dan pengetahuan, keberanian untuk melapor. Tidak semua orang seperti Pak Ferry Amsari atau saya begitu ya, yang mau mendedikasikan waktu, lalu juga finansial dan juga tenaga untuk hmm, mengawal proses, menghabiskan waktu, melapor, mengikuti proses yang tidak mudah. Nah, sementara kan masyarakat dia juga harus berjibaku dengan kesehariannya dan seterusnya. Nah, untuk ya, para pasangan calon, saya kira kalau bicara soal pelanggaran yang terbuka di media sosial, yaitu memang pelanggaran di ruang yang terang benderang. Tetapi yang berbahaya itu ketika dia bicara pelanggaran di ruang gelap, hmm, melibatkan misalnya relasi kuasa, menekan birokrasi, menekan hmm, aparat, menekan penyelenggara, dan seterusnya menggunakan state resource secara mutakhir begitu ya. Nah, itu yang tidak semua itu aksesibel begitu. Jangan ya. bayangkan bahwa semua masyarakat itu empower atau sudah berdaya sesuai dengan prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih atau kepada masyarakat kita sebagai market Baik. pemilu. Begitu Mbak Afi. Baik, Mas Sugeng mewakili salah satu paslon yang akan berlaga di Pilpres mendatang. Soal Anies mengatakan tidak ingin pemerintahan lahir dari kecurangan, belum lagi isu soal ketidaknetralan dari ASN dan aparat penegak hukum. Apa yang akan dilakukan oleh pasangan Amin dan timnya untuk memastikan kecurangan tidak terjadi? Mas Sugeng, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Ferry Amsari sambil kami membenahi sambungan telekomunikasi dengan narasumber lainnya. Mas Ferry, tanggapan Anda apakah ternyata kekhawatiran yang sudah disampaikan oleh para capres soal kekhawatiran kecurangan, ketidaknetralan ASN dan aparat penegak hukum itu benar-benar terjadi di lapangan atau hanya menjadi isu politik saja? Ya, faktanya ya dari berbagai peristiwa yang berkaitan dengan diduga sebuah kecurangan pemilu, memang ada tidak sekedar indikasi ya, tetapi tindakan yang mengarah kepada kecurangan penyelenggaraan pemilu. Kita ketahui misalnya ada partai yang melaporkan bahwa partainya mengalami intimidasi dari aparat tertentu, dari aparat hukum tertentu, dan itu tentu saja mengganggu ya proses demokrasi kalau ada partai yang diintimidasi di masa tahapan pemilu ini. Misalnya ada juga penyelenggara yang kita ketahui semestinya mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional, itu malah tidak terjadi. Penyelenggara misalnya lebih banyak menghabiskan waktunya di kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, Ya. lalu pergi ke luar negeri. Itu bagian sebenarnya tindakan yang bisa dikatakan curang karena penyelenggara tidak profesional. Ataukah kita bisa melihat nuansa kesengajaan berlaku tidak profesional? Ada juga kepala daerah yang diperintahkan untuk kemudian melakukan bentuk dukungan dengan mengumpulkan kepala desa. Bahkan negara sendiri mengumpulkan kepala-kepala desanya untuk kepentingan dukungan terhadap calon. Dan itu kan sudah mengarah ya kepada perbuatan yang curang. Dan ini akan terus berlanjut, perlu diwaspadai, tidak sekedar himbauan untuk tidak berlaku curang kepada pasangan lain. Ya. Ini juga harus dipastikan mekanisme apa yang bisa digunakan untuk melakukan antisipasi terhadap kecurangan ini. Kita harus betul-betul secara bersama sadar betul dari berbagai pasangan calon, pasangan yang punya akses kepada pintu-pintu kecurangan itu kan sudah terang benderang ya. Ya. Misalnya ada menteri yang sengaja membuat program untuk dikaitkan dengan memilih calon presiden tertentu. Artinya ada program negara, ada fasilitas negara, ada tindakan penyelenggara negara yang disimpangkan untuk kemudian terjadinya penyimpangan dalam praktik kampanye kah, penyelenggaraan pemilu yang lain,
dan bagi Ya. saya itu memang berbahaya, sangat serius bagi dampaknya ke depan bagi demokrasi kepemiluan kita. Jadi apakah Mas Ferry masih dimungkinkan untuk meraih kemenangan di Pilpres dengan cara yang terhormat jika ternyata banyak sekali tadi contoh yang Anda sampaikan penyelenggara pemilu yang tidak profesional, lalu kemudian kesewenangan kekuasaan, apakah masih dimungkinkan meraih kemenangan dengan proses yang terhormat? Sebenarnya ada dua titik yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu ini bisa dipertahankan di jalur yang sangat terhormat itu. Pertama, memastikan penyelenggaranya bertindak profesional tanpa berpihak. Mbak Titi Anggraini itu mengikuti sedari awal ya bagaimana tidak profesionalnya penyelenggara pemilu, menunjukkan keberpihakan, bahkan laporan-laporan masyarakat terkait kecurangan pemilu diabaikan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Kedua, Mas Ferry, mohon maaf audionya terputus, Mas Ferry. Ya, jadi Mas Ferry bagi mohon maaf, kalau peradilan tadi audio Anda dan terputus saat Anda mengatakan yang kedua adalah yang kedua adalah pengadilan. Pengadilan kalau kemudian mampu menata ya, semangat kemerdekaan kekuasaan kehakiman, meskipun penyelenggaranya curang, pesertanya curang, maka itu akan bisa dibenahi oleh peradilan. Sayang ya, berbagai peristiwa pengadilan terutama Mahkamah Konstitusi ya sebagai ujung pembenahan demokrasi kepemiluan kita juga terlibat dalam simpul-simpul kecurangan penyelenggaraan pemilu. Nah, ya. di titik itu maka sebenarnya pemilik daulat, publik harus terlibat serius, sungguh-sungguh untuk memastikan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan baik. Baik, Mbak Titi, jangankan Anies Baswedan, saya yakin semua rakyat Indonesia tidak ingin memiliki pemerintahan yang lahir dari proses nepotisme dan juga kecurangan. Tapi bagaimana menyadarkan masyarakat ketika dibombardir dengan banyak sekali godaan, termasuk juga dikhawatirkan ada bantuan-bantuan yang terindikasi untuk menjadi cara memenangkan pasangan tertentu. Ya, memang godaan yang sifatnya transaksional dan pragmatis itu sulit ya untuk ditolak begitu. Tetapi itu akan lebih mudah diatasi kalau ada apa namanya relasi yang kokoh, yang kuat antara pemilih dengan calon. Sebenarnya dari pilpres ke pilpres, relasi dan ikatan kuat dengan calon itu mulai muncul. Sehingga kalau kita perhatikan pembelajaran kecenderungan terjadinya jual beli suara atau politik yang sifatnya pragmatis tadi ya, soal kepentingan sesaat, dia lebih bisa ditekan. Tetapi dia akan sulit bekerja kalau dia menyasar memang kelompok-kelompok pemilih atau kelompok yang apa namanya memang memiliki ketergantungan ya dengan Ya. hal-hal yang sifatnya finansial, kebutuhan apa pokok dan seterusnya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya salah satu yang harus dilakukan oleh pasangan calon selain saling mengawasi satu sama lain, karena pemilu yang benar itu adalah ketika pengawasnya adalah peserta pemilu sendiri dan juga masyarakat. Jadi peserta pemilu bukan satu paduan suara membenarkan kecurangan untuk saling curang, tetapi justru menegakkan aturan main dan saling mengontrol. Tentu ini juga butuh proporsionalitas, bukan sekedar lapor, bukan sekedar saling lapor, tapi alat buktinya tidak ada, itu juga tidak benar begitu ya. Karena Ya. motifnya seolah-olah ingin hanya membangun opini. Tetapi betul-betul dengan melapor, alat buktinya ada dan memberikan edukasi kepada publik, begitulah cara kita mengawasi pemilu. Nah, yang kedua saya kira media punya peran yang sangat besar. Media ini kan jangkauannya luas dan kemudian perlindungan hukumnya cukup kokoh karena dia dijamin kemerdekaannya dan independensinya dalam bekerja. Bagaimana kalau kita menghadapi kasus-kasus yang mungkin bagi orang kebanyakan tidak mudah dibuka karena tekanan, intimidasi, nuansa politik yang terlalu kuat, tetapi kan media bisa melakukan itu dan kita Ya. menemukan banyak peristiwa yang bisa dilakukan penegakan hukum dan dicarikan penyelesaian hukum ketika mendapatkan sorotan media secara baik. Nah, mudah-mudahan kemudian masyarakat tergerak
dan mau betul-betul mengikuti pemilu dan menjaga keterpilihan calon yang sesuai dengan kehendak bebasnya. Ini bukan hanya PR pasangan calon, ini PR kita semua. Ya, Minimal mulai dari lingkungan terdekat kita, tidak menggadaikan pilihan karena yang kita pilih bukan bintang sinetron begitu ya, bukan konser idola yang setelah dia menang dia sibuk dengan panggungnya sendiri. Bahkan seorang idola pun perlu memperhatikan apa kontribusinya bagi masyarakat, begitu ya, menjaga nama baik. Tetapi yang ya. kita pilih adalah nakhoda besar Republik yang bernama Indonesia, dan itu tidak bisa diserahkan pada proses yang instan, yang main-main, Yang ataupun ya. mempertaruhkan dengan misalnya melakukan kecurangan begitu. Kira-kira begitu Mbak Afi. Baik, Mas Ferry terakhir, ketika kemudian kompetisi tujuannya adalah meraih kemenangan, seberapa penting bagi paslon dan rakyat sendiri bahwa hasil dari pemilu itu memiliki legitimasi yang kuat? Apakah itu masih menjadi concern baik bagi paslon maupun pemilih? Ya, harusnya menjadi concern semua orang ya. Tapi harus diakui ada peralihan dalam melihat kondisi pemilu, dan itu mungkin saja berbahaya bagi kita. Misalnya sikap partai atau kelompok tertentu yang mengabaikan nilai-nilai kepemiluan, abaikan azas pemilu, abaikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yang kemudian terlihat makin hari semakin dibiarkan, atau bahkan dengan kata lain sangat vulgar melakukan berbagai kecurangan. Harusnya memang ada orang yang memberikan contoh. Misalnya Presiden Jokowi menunjukkan sikap negarawan, memberikan contoh bagaimana berlaku yang adil, yang betul-betul bisa dikatakan negarawan dengan tidak terlibat cawe-cawe dalam berbagai hal. Ya. Sayang Presiden tidak menunjukkan sikap negarawan itu. Kedua, publik sendiri. Publik harus bangun kesadaran kalau mereka salah pilih orang, nanti bukan gemoy atau tarian yang mereka nikmati, tetapi kealpaan penyelenggara negara dalam kewajiban sebagai pemerintah kalau mereka dipilih. Jadi lihat apa yang mereka tawarkan, kesungguhan mereka dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pemilu tidak sekedar ya demokrasi yang bicara soal pesta. Jadi tidak sekedar tari bahagia dan lain-lain, tetapi memastikan bagaimana mereka bisa bertanggung jawab 5 tahun ke depan dengan berbagai program dan track record mereka di masa lalu. Jangan kekejaman di masa lalu akan terulang di dalam masa depan kita melalui pemilu kali ini. Oke, baik. Mas Ferry Amsari, Mbak Titi, terima kasih banyak. Ini hari perdana masuk dalam tahapan kampanye Kita Kawal Bersama. Semoga pemimpin yang lahir dari proses ini melalui proses yang jujur dan adil. Terima kasih banyak untuk waktu Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.